Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adamora. Selamat siang juga rekan-rekan teknik mesin. Izinkan saya dan rekan saya untuk membuka presentasi terkait turbin, yaitu dengan jurnal Review on Gas Turbine Condition Based Diagnosis Method yang ditulis oleh Weligne Mola Saliel, kemudian ada Amri Abdul Karim, dan Tesfa Mikael Baheta. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pratama Riki Novianto dengan NIM 19103111061 dan ada rekan saya Sekar Alvita Sari Widodo dengan NIM 19103111064. Untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Sekar. Yang pertama ada abstrak, yaitu untuk waktu yang lama, model komputerasi untuk diagnosis dan prediksi kinerja turbin gas telah dikembangkan. Penggunaan metode pemeliharaan yang kuat, produktif, dan dapat disesuaikan secara substansial, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas turbin gas yang tidak dapat digerakkan, dan dengan demikian meminimalkan kegagalan, waktu henti, dan biaya kerja yang tidak terduga. Penemuan awal kekurangan yang berkembang, sementara pabrik masih beroperasi di lokasi yang terkendali, dapat menawarkan bantuan untuk menjaga jarak strategis dari pergerakan kejadian yang tidak biasa dan mengurangi kehilangan efisiensi. Mengaktualisasikan metodologi prediktif atau pemeliharaan berbasis kondisi atau CBM yang valid membuat perbedaan insinyur pemeliharaan menyaring kondisi turbin gas dan spot up dan kesalahan yang akan datang. Ini akan memperdayakan mereka untuk secara proaktif mengadopsi pilihan pengobatan yang tepat yang selanjutnya mengarah pada peningkatan keandalan dan ketersediaan sistem, penurunan biaya pemeliharaan, dan pengurangan jumlah operasi pemeliharaan. Makalah ini berfokus pada survei makalah yang diterbitkan tentang strategi diagnostik turbin gas dan untuk meringkas makalah yang diulas. Makalah ini menjelaskan metode diagnosis yang berbeda dan kelebihan kekurangannya, dan akhirnya pekerjaan di masa depan juga termasuk. Lalu selanjutnya ada pengantar, yaitu turbin gas adalah salah satu gadget paling mahal dalam aplikasi mekanik terbang dan stasioner. Banyak digunakan dalam industri minyak, gas, petrokimia, dan pembangkit listrik, di mana kualitas dan aksesibilitas yang setia adalah dua kualitas paling dasar di tengah penentuan turbin gas. Turbin gas secara luas diklasifikasikan menjadi dua, yaitu turbin gas aero dan turbin gas stasioner. Turbin gas yang digunakan sebagai penggerak untuk menghasilkan daya dorong dan untuk menerbangkan pesawat di udara disebut turbin gas aero, dan kinerjanya selalu dinilai terutama pada rasio daya dorong atau beratnya. Lalu ada turbin gas stasioner, disebut juga turbin gas industri, yang digunakan untuk menggerakkan generator elektro dan pompa atau kompresor proses besar. Turbin gas diklasifikasikan juga tunggal dan multiporos. Mesin turbin gas poros tunggal memiliki pengaturan dasar di mana kompresor dan turbin diselesaikan oleh poros bersama, dengan sebagian daya yang dihasilkan oleh turbin habis untuk menjalankan kompresor. Mesin turbin gas dua poros umumnya digunakan dalam pembangkit listrik, penggerak laut, dan stasiun minyak dan gas. Dan dalam mesin turbin gas ini, turbin dibagi menjadi dua turbin yang dipartisi. Turbin primer disebut turbin generator gas yang menggerakkan kompresor, sedangkan turbin kedua disebut turbin
tenaga yang menggerakkan beban mekanis. Siklus turbin gas didasarkan pada siklus Brayton. Kerangka turbin gas dapat digambarkan dengan siklus termodinamika yang dikenal dengan baik yang disebut siklus Brayton. Siklus Brayton yang ideal dicirikan sebagai siklus termodinamika yang terdiri dari kompresi isentropik dan adiabatik gas yang diikuti dengan penerapan panas pada tekanan yang konsisten dan ekstraksi energi yang terjadi dalam ekspansi gas. Lalu ada dua penyebab penurunan kinerja turbin gas. Yang pertama itu sifat mekanis, di mana keajaiban tidak digabungkan secara efisien seperti misalignment, ketidaksetimbangan, komponen bebas, penyerahan bantalan, dan ketersediaan oli yang terbatas untuk pelumasan. Yang kedua, masalah terkait kinerja seperti pengotoran dan penyimpangan puing-puing di kompresor, erosi tepi, dan pembakaran yang tidak tepat. Lalu ada pemantauan berdasarkan kondisi turbin gas. Manfaat pemantauan berbasis kondisi adalah untuk mengurangi biaya operasi, meningkatkan pengetahuan tentang OEM, untuk memperpanjang umur peralatan, meningkatkan keselamatan, mengurangi waktu henti, dan meminimalkan konsumsi bahan bakar. Strategi pemantauan kinerja turbin gas diklasifikasikan sebagai perilaku linier dan non-linier. Derajat ketelitian dalam pendugaan deteriorisasi metode linier lebih baik dibandingkan dengan metode non-linier. Data driven bersifat non-linier, sedangkan metode berbasis model bersifat linier dan non-linier. Diagnostik adalah metode untuk memutuskan status kesejahteraan dan kerusakan peralatan dengan memanfaatkan data yang diberikan oleh pemantauan kondisi. Lalu ada definisi diagnosis dari beberapa konsep-konsep berikut. Yang pertama itu ada fault detection, yaitu menekankan operasi normal dan terdegradasi dan mengidentifikasi apakah ada kesalahan atau tidak. Ini berarti kondisi operasi abnormal terdeteksi, dilaporkan, dan menemukan penyebab pasti dari kesalahan. Lalu ada fault isolation, yaitu mengetahui jenis sesar dan letak sesar dan merupakan kualifikasi komponen. Ini adalah proses untuk menentukan komponen mana yang subsistem atau sistem yang gagal atau telah gagal, dan jenis mode kesalahan apa yang ada. Hal ini memerlukan korelasi antara reaksi yang diamati terhadap kondisi cacat. Lalu ada fault identification, yaitu identifikasi adalah kemampuan untuk menyelidiki dan memperkirakan masa depan mesin atau waktu untuk mematikan. Dan identifikasi kesalahan akan digunakan dengan deteksi kesalahan dan isolasi kesalahan. Dan itu memperoleh informasi dari mereka. Lalu prognosis. Prognosis adalah kemampuan untuk memprediksi sisa waktu yang berguna dan putaran degradasi mesin. Dua tujuan utama dari prognostik adalah menentukan kekecewaan yang membayangi dan menilai sisa umur mesin yang berharga. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah tantangan diagnosis turbin gas. Dalam jurnal yang kami bahas atau yang kami teliti ini terkait mendeteksi suatu turbin gas itu ada beberapa tantangan atau beberapa batasan yang menurut kami bisa dijadikan kekurangan lah. Yang pertama adalah kurangnya data yang diperlukan atau kesalahan pengukuran. Yang kemudian ada variasi kondisi operasi, karena pada dasarnya turbin gas kan sudah ada dikonsepkan desain mesinnya ya. Namun pada kenyataannya di lapangan atau di lokal itu kadang tidak sesuai gitu. Ketika kondisi operasi baik temperaturnya, flow-nya kah atau yang lainnya itu terkadang berbeda. Kemudian ada beberapa kesalahan sensor secara bersamaan, sensornya terbatas, dan hubungan non-linear antara parameter dependen dan independen. Mungkin bisa di next, Sekar, tolong. Nah, ini ada beberapa metode diagnosis turbin gas, yang mana metode diagnosis turbin gas ini memiliki dua kategori, metode berbasis mekanis dan berbasis kinerja. Yang pertama ada berbasis mekanis. Untuk yang mekanis sendiri itu dikenal dengan pemantauan kondisi berbasis non-kinerja, seperti analisis getaran, oli, keausan, akustik, termografi, parameter aliran pelumasan,
analisis beban, dan analisis suhu logam. Dan untuk pemantauan turbin berdasarkan kinerja, ada pemantauan kondisi kesehatan mesin tingkat lanjut, dan metode hemat biaya untuk menyelidiki penurunan kinerja dari mesin. Selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berbasis model dan berbasis data atau kecerdasan buatan. Selanjutnya masih terkait dengan metode diagnosis turbin gas, teknik berbasis model dan model fleksibel yang sempurna dan dapat mendeteksi kesalahan bahkan yang tidak terduga. Jadi untuk metode berbasis data atau kecerdasan buatan ini sering mendeteksi kesalahan yang diantisipasi. Metode berbasis data adalah jaringan syaraf Kirwan, JST, sistem pakar atau IS, logika fusi atau FL, jaringan keyakinan Bayesian, BBN, pembelajaran mendalam, dan algoritma genetika. Nah, untuk selanjutnya juga masih terkait dengan metode diagnosis gas turbin, ada LGPA, WLS, ANN, dan KF. Yang pertama adalah LGPA atau Linear Gas Path Analysis. Metode ini menekankan model kinerja dan hubungan antara variasi parameter dependen dan independen yang diambil linear. Dan untuk Kalman filter sendiri kurang lebih sama seperti LGPA. Dan untuk selanjutnya weighted least squares atau WLS. Teknik WLS adalah alat kuantifikasi yang memperkirakan efisiensi dan kapasitas aliran komponen turbin gas. Yang terakhir adalah artificial neural network atau ANN. Metode ini menekankan model kinerja mesin dan hubungan antara variasi parameter dependen dan independen yang diambil secara linear. Ini ada pembahasan lanjutan. Yang pertama ada deep learning. Peneliti di jurnal tersebut, Ding Peigo dan kawan-kawannya meneliti untuk mengembangkan fitur hybrid model dan diagnosis kesalahan berbasis pembelajaran yang mendalam untuk sensor kendaraan udara tak berawak. Dan FL, Fuzzy Logic, ini metode ini dapat menangani masalah pemisahan kesalahan jalur gas yang berbeda yang dihasilkan dari kerusakan lebih dari satu mesin. Kemudian ada hybrid L methods, yaitu metode yang lain untuk menarik diagnosis dari turbin gas. Kemudian ada expert system, metode berbasis kecerdasan buatan dan program komputer yang menyerupai karya pengetahuan manusia. Metode expert system ini dapat digunakan untuk memperbaiki mesin turbin gas. Dan selanjutnya ada genetic algoritma atau GA. GA adalah algoritma stokastik digunakan sebagai alat untuk mengembangkan diagnosis turbin gas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Tentunya dalam dunia yang kompetitif ini, dalam perkembangan zaman ini, mengembangkan model diagnosis turbin yang akurat dan kuat adalah area penelitian yang sangat luas bagi penulis. Berbasis kinerja yang berbeda adalah konvensional untuk diagnosis kesehatan turbin gas, dan metode diagnosis tersebut dibahas dan diulas dalam jurnal tersebut. Di bidang diagnosis turbin gas, komunitas peneliti memiliki dua kepentingan, yaitu yang pertama memodifikasi dan meningkatkan keandalan dari suatu akurasi metode diagnosis yang ada dan mengembangkan model baru untuk diagnosis. Yang kedua adalah mengembangkan pendekatan validasi untuk model diagnosis jalur gas untuk memperoleh atau memperluas informasi komponen pelemah turbin gas. Hal ini sangat penting untuk isolasi kesalahan dan bukti pembeda, mengembangkan model yang dapat mengisolasi beberapa kesalahan, dan mengembangkan model diagnosis yang dapat meluas ke prognosis. Ya, kurang lebihnya dari kami. Sekian presentasinya. Apabila dari rekan-rekan ada pertanyaan, bisa langsung raise atau bisa langsung disampaikan di kolom chat. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Taufik. Siklus Brighton yang ideal itu seperti apa? Jadi siklus Brighton yang ideal itu dicirikan sebagai siklus termodinamika yang terdiri dari kompresi isentropik dan adiabatik gas yang diikuti dengan penerapan panas pada tekanan yang konsisten dan ekstraksi energi yang terjadi dalam ekspansi gas. Apakah sudah jelas, Taufik? Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi gak? Izin menjawab pertanyaan dari Reynolds, apa saja tantangan dari diagnosis turbin gas? Jadi tantangannya itu, yang pertama itu kurangnya data yang diperlukan dan kesalahan pengukuran, terus variasi kondisi operasi, terus habis itu beberapa kesalahan sensor secara bersamaan, terus sensornya terbatas, sama hubungan nonlinear antara parameter dependent dan independent. Jelas gak, Reynolds? Oke, sama-sama. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Nanda Fatur Rahman. Pertanyaannya adalah, gas buang yang dihasilkan oleh gas turbin, apakah bisa dimanfaatkan lagi? Jika iya, bagaimana prosesnya? Izin menjawab, Mas. Mungkin bisa kita ambil contoh dari pembangkit, yaitu pembangkit listrik tenaga gas uap, di mana panas dari gas buang gas turbin tersebut temperaturnya masih sekitar di atas 500 derajat Celcius. Dan karena temperaturnya masih sangat tinggi, panas dari gas buang gas turbin tersebut dimanfaatkan kembali untuk memutar steam turbin atau turbin uap. Dan melalui prosesnya yaitu dengan cara uap panas dari gas buang dari gas turbin tersebut dimanfaatkan untuk memanaskan cuping-cuping atau pipa-pipa yang ada di heat recovery steam generator, dan untuk karena kan tersebut kan memanaskan pipa-pipa yang isinya air. Nah, nantinya kalau diproses lebih lanjut, karena kan ada tingkatan-tingkatannya, ada seperti preheater, ada evaporator, ada economizer, kemudian ada superheater. Air-air tersebut dipanaskan menggunakan panas dari gas buang yang temperaturnya 500 derajat Celcius tersebut nanti menjadi uap, dan uap tersebut karena memiliki tekanan dan memiliki pressure yang tinggi dapat menggerakkan steam turbin atau turbin uap sehingga dapat digunakan untuk memutar generator dan kembali menghasilkan listrik. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apakah sudah puas atau masih bingung, Mas Muhammad Nanda Fatur Rahman?
Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mas Hales Setrik dengan pertanyaan turbin gas yang terus beroperasi tentunya akan menjadi panas. Bagaimanakah siklus proses air pendingin untuk mendinginkan dari turbin gas tersebut? Jawabannya adalah mungkin bisa diambil contoh juga dari pembangkit yang ada di Indonesia atau mungkin PLTGU. Jadi ada yang namanya turbin cooling air, di mana bentuknya berbentuk kipas yang digerakkan oleh motor. Turbin cooling air tersebut memiliki dua fungsi, yang mana memanaskan gas sebelum masuk ke kompresor dan satunya lagi untuk mendinginkan rotor cooling air. Dan ada juga pendingin-pendingin untuk komponen-komponen yang ada di gas turbin yang berasal dari air dingin, di mana air dingin tersebut dipompakan oleh closed cooling water pump gas turbin, beberapa komponen seperti seal oil cooler, hydro cooler, dan loop oil cooler. Lalu didinginkan kembali oleh closed cooling water fan. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Jadi ada turbin cooling air dan ada GT gas turbin closed cooling water pump dan closed cooling water fan. Apakah sudah terjawab, Mas Vales? Ya, terima kasih kembali Mas Vales dan Mas Nanda Fatur Rahman. Izin menjawab pertanyaan dari Hilal. Jenis gas apa yang digunakan dalam pembakaran turbin gas dan berapa temperatur normal pembakaran? Jadi jenis gas yang digunakan pada turbin gas itu pakai unsur gas metan. Nah, temperaturnya itu sebesar 600 sampai 700 Celcius. Apakah sudah dijawab, Hilal? Lalu izin menjawab dari Alvin, apa saja manfaat dari pemantauan berbasis kondisi turbin gas? Jadi manfaatnya itu untuk mengurangi biaya operasi, meningkatkan pengetahuan tentang OEM, untuk memperpanjang umur peralatan, meningkatkan keselamatan, mengurangi waktu henti, dan meminimalkan konsumsi bahan bakar. Apakah sudah terjawab, Alvin? Sama-sama. Ya, baik. Karena sudah 6 pertanyaan yang sudah masuk dan sudah kami jawab, apakah boleh ditutup, Pak, pada Mora? Berarti izin saya tutup. Baik, Pak. Baik, baik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya, Pratama Riki, dan rekan saya, Sekar Alvita Sari Widodo, pamit undur diri. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.